kita wajib mengisbatkan illallah. Makanya dalam zikir la ilaha illallah, kalimat illallahnya ini harus dihentakkan melalui mulut. Illallah artinya apa? Artinya itu harus diisbatkan kepada yang hidup, Allah. Illallah hanya Allah. Ketika hanya Allah, berarti wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammad itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, dimanapun Anda berada, salam rahayu untuk semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Marilah kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Shalawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita harus tertuju kepada ruhaniyah yang berada di dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama dengan ruhaniyah yang berada di dalam diri umat sedunia. Bukan sedunia saja. Alam semesta, sejagat raya ini terliputi yang bernama Muhammad. Itulah yang patut kita sholawati agar apa? Agar kita selalu ingat bahwasanya Muhammad, Allah dan Muhammad ini selalu gandeng, tak terpisahkan. Karena Muhammad adalah wujud penzahiran Allah itu sendiri. Ini yang mesti kita sadari. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan bahas tema tentang ketika kita bersyahadat dengan baik, maka semua perbuatan, semua amal tentu akan diterima. Akan tetapi, ketika kita syahadat hanya di mulut saja, tidak bisa bersaksi terhadap siapa itu Allah, siapa itu Muhammad, tentu semua perbuatan akan rusak. Ini, apa sih syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Ilaha ini sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah yang harus dinafikan. Sesuatu selain Allah yang harus difanakan. Sehingga kita wajib mengisbatkan illallah. Makanya dalam zikir la ilaha illallah, kalimat illallahnya ini harus dihentakkan melalui mulut. Illallah artinya apa? Artinya itu harus diisbatkan kepada yang hidup, Allah. Illallah hanya Allah. Ketika hanya Allah, berarti wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammad itu adalah wujud penzahiran yang nyata. Itu. Ketika Muhammad itu wujud penzahiran yang nyata, berarti satu kehidupan yang berada dalam diri Muhammad. Muhammad yang saya maksud itu adalah dirimu. Semesta ini, baik di luar, baik di dalam, ataupun di luar diri. Berarti satu kehidupan yang berada dalam Muhammad itu adalah kehidupannya Allah. Ini yang disebut sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan karena itu ahad. Nah, terus menyaksikannya itu di mana? Apakah yang disebut, yang dimaksud dengan menyaksikan itu kita melihat dengan mata ini? Bukan. Yang dimaksud menyaksikannya, kita menggunakan mata rohaniah, mata hati yang disebut basyir.
Dan basiroh ini pun ya bukan seperti memandang sosok, bukan. Basiroh yang dimaksud itu ya, ketika basiroh sudah terbuka, yang dimaksud memandang Allah itu dia sadar, merasakan ya, di dalam lubuk hati yang terdalam ya, di dalam rahasianya rahasia ya, dia sadar bahwa sesungguhnya yang hidup hanyalah Allah ya. Sehingga penzahiran ini di dalam ataupun yang di luar dirinya itu murni wujud Allah yang sejati. Wah, sesat ini, sesat. Kan demikian. Ajaran apa yang sesat? Ya, biarkan saja orang mau ngomong apa. Sesat itu adanya di pikiran. Dalam bentuk apa? Tidak mau menerima. Ketika pikiran tidak mau menerima, ya tentu kita akan langsung menghakimi. Ini. Dari situ kita tidak akan pernah paham tentang Allah, nggak akan pernah bisa. Ya. Nah, saat itulah manakala kita sudah sadar wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wujud yang berada dalam diri ini, yang terzahir ini adalah sebagai Muhammadar Rasulullah. Untuk apa? Ya, untuk melaksanakan tugas dari Allah. Berarti kita yang berada dalam diri ataupun yang di luar diri itu semua menjadi tangan Allah. Ketika semua itu menjadi tangan Allah, tentu dong kita hanya mengepentingkan kepentingannya Allah dan mengabaikan kepentingannya makhluk. Kepentingannya makhluk nyingkir, harus nyingkir, nggak boleh dilibatkan di situ. Kalau dilibatkan di situ, kita telah mengkhianati Allah. Bisa dipaham sampai sini ya. Ilaha fana, ya, tiada Tuhan. Asyhadu alla ilaha, tiada Tuhan. Ini fana, nafi. Harus isbat ke illallah, hanya ada Allah. Itu. Ketika hanya ada Allah, Muhammad Rasulullah ini pun ya Allah. Paham? Muhammad Rasulullah. Yang saya maksud itu adalah seluruh semesta. Ini yang mesti kita pahami. Ya, itu saja sedikit, tapi maknanya sangat dalam ketika kita mau ikra, ya, mau merenung. Ketika kita selalu menyediakan untuk waktu untuk Allah, maka Allah akan selalu menyediakan waktu untuk kita sehingga berpotensi basiroh ini akan cepat terbuka. Baik, terima kasih dari saya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.